Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan salah seorang waliullah yang memiliki gelar Sultanul Aulia atau Raja dari seluruh para wali. Hal tersebut termaktub dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Kitab tersebut berisi tentang wejangan-wejangan para ulama, wali, habaib, dan termasuk kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat memperoleh gelar tersebut. Di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun. Pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali berpangkat wali Al-Ghaus. Rumah wali tersebut cukup jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, atau mungkin juga lebih tepatnya bisa dikatakan sangat pelosok sekali. Akan tetapi keinginan mereka untuk bertemu sang wali tidak terhalang walau jarak yang demikian jauh, dan sudah barang tentu kunjungan mereka tak lepas dari maksud dan tujuan. Dalam perjalanan mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya Ibnu Abi Asrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Saqo. "Hei Saqo, kamu mau apa bertemu wali itu?" Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit, hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Aku ini kan orang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali, jawabnya. Tak menunggu lama, Ibnu Abi Asrun pun mengatakan maksudnya. Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya, tuturnya. Pada hakikatnya, tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali. Mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya, "Qadir, kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami atau ada hal lain?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawab Syekh Abdul Qadir. Lalu mereka pun bertanya lagi, "Terus kamu ini mau apa? Hanya mau mengikuti kami?" "Saya itu tidak punya pertanyaan yang mau diajukan. Saya hanya ingin sowan saja dan mengharap berkah darinya. Itu saja cukup. Karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari dialog mereka, kita sudah bisa melihat sifat dan sikap mereka terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan rendah diri manusia juga bisa diukur dengan sebuah perkataan. Kesombongan terhadap orang lain terjadi ketika kita memposisikan diri kita lebih tinggi atau lebih hebat daripada orang lain. Sementara orang yang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan lemah. Dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena karunia Allah, bukan karena kegagahan dan kehebatannya. Sesampainya di kediaman wali Al-Ghaus, mereka mengetuk pintu rumahnya. Tapi sang wali tak kunjung membuka pintu. Malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian wali tersebut keluar dalam keadaan marah seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Saqo?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Saqo. Tak banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Saqo dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Asrun dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu ternyata mengkasyaf atau membaca lewat batin mereka berdua dengan karomahnya. "Hai Ibnu Saqo, dalam pandangan batinku aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu." Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali Al-Ghaus hanya memandang sekujur tubuhnya dan tak lama kemudian ia pun berkata, "Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu ke sini hanya ingin berkah dariku, dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir, ia berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku." Selang beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Saqo dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama pentolan-pentolan Nasrani. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani ini, ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Namun hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbukti perkataan wali Al-Ghaus tadi bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya, dan benar, ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani.
Sedangkan Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah, dan jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian dia sadar bahwa ini merupakan doa dari wali Al-Ghaus. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali, dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi ini. Pada saat mengajar muridnya, dia pun berkata seperti apa yang dikatakan wali Al-Ghaus. Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali, dan perkataannya ini didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, Sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami mentaati. Ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian ini, bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan, karena di atas langit masih ada langit. Sikap rendah diri haruslah menjadi prioritas utama setiap manusia, mengingat ilmu tidak lebih diutamakan daripada akhlak. Sebagaimana perkataan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Al-adab qabla al-ilmi, adab lebih didahulukan daripada ilmu. Tiada rasa bosan dalam mengulang kisah teladan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena setiap cerita tentang beliau selalu mengingatkan kita pada pentingnya ketekunan, akhlak mulia, dan kedekatan kepada Allah. Kisahnya adalah sumber inspirasi yang tiada henti, mengajak kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri dalam setiap langkah kehidupan. Salah satunya adalah kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini berawal ketika Syekh Abdul Qadir Jailani masih muda. Ketika itu beliau sedang menggembalakan unta di gurun, dan atas kekuasaan Allah, unta yang sedang digembalakannya bicara kepada beliau. Hai Abdul Qadir, engkau diciptakan Allah bukan untuk menjadi seorang penggembala. Dan Abdul Qadir Jailani pun merasa heran dengan kejadian itu. Lalu dia pun memberitahukan kepada ibunya kejadian yang dialaminya itu. Singkatnya, Abdul Qadir Jailani meminta izin kepada ibunya untuk menuntut ilmu agama ke Baghdad. Mendengar niat anaknya ini, ibunya pun merasa senang dan mengizinkannya untuk menimba ilmu agama kepada ulama-ulama besar di Baghdad. Ibunya pun berpesan pada anaknya, "Wahai Abdul Qadir, ibu meminta kepada kamu untuk berlaku jujur dalam tindakan dan ucapan selama kamu menimba ilmu di sana. Dan ibu memberikan bekal kepada kamu warisan dari ayahmu uang sebanyak 200 dinar untuk bekal kamu selama kamu di sana. Apabila nanti ada rombongan penguasa yang akan pergi ke sana, alangkah baiknya kamu ikut rombongan itu." Abdul Qadir pun pergi dengan ridho ibunya. Di tengah perjalanan, ada sekelompok gerombolan perampok yang menghadang rombongan Syekh Abdul Qadir dan para pengusaha. Kelompok gerombolan ini terkenal bengis dan sadis. Satu persatu harta yang dibawa para rombongan pun dirampas. Pada saat perampok mendekati Abdul Qadir, ia pun bertanya kepada Abdul Qadir, "Hai anak muda, harta apa yang kamu miliki?" Abdul Qadir pun menjawab, "Aku punya uang 200 dinar yang kusimpan di bawah ketiak." Anehnya, orang yang bertanya tadi malah tertawa dan tidak percaya. Beliau pun disuruh pergi, dan bertemu lagi dengan anggota perampok yang lain. Ia ditanya lagi seperti pertanyaan tadi, dan orang ini pun tidak mempercayainya. Pada akhirnya, kepala perampoknya mendengar bahwa ada anak muda yang mengaku memiliki harta 200 dinar, tapi tidak ada yang percaya. Disuruhlah Abdul Qadir untuk menghadap kepada kepala perampok tersebut. Kepala rampok tadi menanyakan pertanyaan sama dengan anak buahnya. Abdul Qadir menjawab dengan jawaban yang sama dan membuktikan bahwa dia memang memiliki uang 200 dinar. Ketika melihat kebenaran dan kejujuran dengan anak muda ini, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para perampok itu kaget dan tercengang. Dia pun bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau mau berkata jujur, padahal dalam situasi serba susah begini?" Abdul Qadir menjawab, "Saya tidak ingin melanggar janji saya pada ibu saya, dan saya tidak ingin membuat ibu saya merasa kecewa." Kepala perampok tersebut pun menanyakan kembali, "Memang kamu telah berjanji apa kepada ibumu? Padahal ibumu tidak akan mengetahuinya." Lalu Abdul Qadir menjawab, "Ibu saya mewasiatkan kepada saya untuk berlaku jujur dalam bertingkah laku dan berbicara, walau dalam keadaan apapun." Sejenak, kepala rampok itu tertegun dengan jawaban Abdul Qadir itu. Ia lalu berkata, "Sungguh engkau sangat berbakti pada ibumu, dan engkau pun bukan orang sembarangan." Kemudian kepala perampok itu menyerahkan kembali uang itu pada Abdul Qadir dan melepaskannya pergi. Karena ketauladanan dan kejujurannya, kepala perampok itu pun bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir. Ia berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah dan merugikan banyak orang.
dan hasil rampokannya pun dikembalikan kepada pemiliknya. Konon, sejak saat itu sang rampok menjadi insaf dan membubarkan gerombolannya. Diriwayatkan bahwa pada suatu pagi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hampir terluput untuk sholat subuh. Tiba-tiba ada seekor kucing datang ke sisi beliau yang sedang nyenyak tidur. Lalu menggerakkan badannya sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani pun terjaga dari tidurnya. Menyadari beliau telah kesiangan, beliau segera berwudu dan mendirikan sholat subuh pagi itu. Setelah selesai sholat, beliau memandang kucing yang menggerakkannya saat tidur tadi. Dengan kekuatan mata batinnya, beliau dapat mengenali bahwa kucing itu sebenarnya syaitan. Hal ini menjadi tanda tanya kepadanya, karena sebagai syaitan, mengapa sanggup menggerakkannya untuk mengerjakan sholat? Beliau bertanya, "Aku kenal kamu adalah syaitan, tetapi mengapa kamu membangunkan aku agar aku sholat subuh?" Kucing itu menjawab, "Kamu adalah seorang yang terkenal taat dan bijak seperti mana yang rekan-rekan syaitanku memberitahuku. Oleh karena engkau telah mengenali diriku, aku akan jelaskan kepadamu." Kucing tersebut menyambung, "Aku tahu jika kamu tertinggal sholat fardu, kamu akan melakukan 100 rakaat sholat lagi sebagai penebus dosamu. Jadi aku bangunkan kamu supaya kamu hanya dapat pahala 2 rakaat. Pada suatu malam, ketika beliau sedang bermunajat kepada Allah, muncullah seberkas cahaya terang. Bersamaan dengan itu, terdengar suara, "Wahai Abdul Qadir, telah kuterima ketaatanmu dan segala pengabdian dan penghambaanmu. Maka mulai hari ini, kuhalalkan segala yang haram dan kubebaskan kau segala macam ibadah." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil sandalnya dan melemparkannya ke cahaya tersebut dan menghardik, "Pergilah kau setan laknatullah." Cahaya itu hilang, lalu terdengar suara, "Dari manakah kau tahu aku adalah setan?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Aku tahu kau setan adalah dari ucapanmu. Kau berkata telah menghalalkan yang haram dan membebaskanku dari syariat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang merupakan kekasih Allah saja masih menjalankan syariat dan mengharamkan yang haram." Setan berkata lagi, "Sungguh keluasan ilmumu telah menyelamatkanmu." Syekh Abdul Qadir berkata, "Pergilah kau setan laknatullah. Aku selamat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keluasan ilmuku." Menurut Syekh Ja'far Al-Barzanji, sebagaimana yang dijelaskan dalam karangannya yang berjudul Al-Lujjain Ad-Dani, dikatakan, di antara karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sewaktu duduk untuk berwudu, tiba-tiba burung pipit mengotori bajunya. Sontak ia menongak, dan seketika burung pipit yang mengotorinya jatuh mati. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencuci bajunya, lalu menyedekahkan bajunya untuk burung pipit yang mati itu. Ucapnya, "Jika aku bersalah, maka ini adalah kafaratnya atau pelebur dosanya." Di antara karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah dikisahkan bahwa seorang wanita mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan membawa putranya agar ia belajar dan mengabdi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuntunnya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyuruhnya untuk mujahadah atau melawan hawa nafsu dan suluk menempuh sebagaimana para salaf menjalani. Satu hari, ibu itu menjumpai putranya menjadi sangat kurus. Ia melihatnya makan roti kasar. Lalu, tatkala ia masuk untuk menemui Syekh Abdul Qadir, ia melihat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wadah yang berisi tulang belulang ayam jantan yang baru dijilati oleh Syekh Abdul Qadir. Si ibu pun marah dan menanyakan hal itu. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meletakkan tangannya pada tulang belulang itu. Lalu ucap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Berdirilah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan tulang belulang tatkala remuk." Tulang ayam itu pun berdiri menjadi ayam. Ucap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Jika anakmu sudah dapat seperti ini, ia boleh makan apapun yang ia kehendaki." Syekh Ja'far Al-Barzanji mengisahkan ada seekor burung Raja Wali kebetulan terbang di majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat angin tertiup kencang. Suara mengauk burung itu cukup mengganggu yang hadir. Lalu ucap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai angin, ambillah kepalanya." Seketika itu juga burung itu jatuh terkapar dengan kepala terputus. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani turun dari kursinya, mengambil burung itu dengan tangannya, memasangkan kepala pada badannya seraya mengucapkan basmalah. Burung itu pun hidup kembali dan terbang dengan sempurna. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kejadian ini semua mata yang hadir dapat menyaksikan. Di antara karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagaimana diceritakan oleh Abu Muhammad Utsman As-Sayrafi dan Abu Muhammad Abdul Haq Al-Harimi radhiyallahu anhum, beliau mengucapkan, "Kami berada di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam salah satu pengajian di madrasahnya.
Saat itu bertepatan hari Ahad 3 Safar 555 Hijriah. Kami melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berwudu dengan memakai terompahnya lalu sholat 2 rakaat. Dan dikisahkan suatu waktu beliau kedatangan seorang lelaki dari Asfihan untuk mengadukan perihal budak perempuan yang telah ia merdekakan. Budak itu seringkali tidak sadar. Ia telah mendatangi para tabib, dukun, dan paranormal. Kenyataannya sakit itu tidak juga hilang. Lalu beliau mengucapkan, yang mengganggu perempuan saya itu adalah jin dari jurang Sarandip atau Sri Lanka yang bernama Khonis. Jika ia tidak sadar lagi, bisikkan di telinganya, wahai Khonis, Abdul Qadir Al-Jailani yang mukim di Baghdad berkata pada kamu, jangan kembali, kau akan mati jika kembali. Laki-laki itu pun kembali dan tidak pernah datang lagi selama 20 tahun. Saat ia datang lagi 20 tahun berikutnya ketika ia ditanya perihal budak perempuannya, ia pun bercerita bahwa setelah menjalani apa yang diperintah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jin itu pun tidak pernah kembali hingga saat sekarang ini. Dikisahkan suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan beberapa murid-muridnya sedang dalam perjalanan di padang pasir dengan telanjang kaki. Saat itu bulan Ramadan dan padang pasirnya sangat panas. Beliau mengatakan, aku sangat haus dan luar biasa lelahnya. Murid-muridku berjalan di depanku, tiba-tiba awan muncul di atas kami, seperti sebuah payung yang melindungi kami dari panasnya matahari. Di depan kami muncul mata air yang memancar dan sebuah pohon kurma yang syarat dengan buah yang masak. Akhirnya datanglah sinar berbentuk bulat, lebih terang dari matahari dan berdiri berlawanan dengan arah matahari. Dia berkata, wahai para murid Abdul Qadir, aku adalah Tuhan kalian. Makan dan minumlah karena telah aku halalkan bagi kalian apa yang aku haramkan bagi orang lain. Murid-muridku yang berada di depanku berlari ke arah mata air itu untuk meminumnya, dan ke arah pohon kurma untuk dimakannya. Aku berteriak kepada mereka untuk berhenti, dan aku putar kepalaku ke arah suara itu dan berteriak. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Awan, sinar, mata air, dan pohon kurma semuanya hilang. Iblis berdiri di hadapan kami dalam rupanya yang paling buruk. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa itu aku? Aku katakan pada iblis yang terkutuk yang telah dikeluarkan Allah dari rahmatnya. Firman Allah bukan dalam bentuk suara yang dapat didengar oleh telinga ataupun datang dari luar. Lebih lagi aku tahu bahwa hukum Allah tetap dan ditujukan kepada semua. Allah tidak akan mengubahnya ataupun membuat yang haram menjadi halal bagi siapa yang dikasihinya. Mendengar ini, iblis berusaha menggodanya lagi dengan memujinya. Wahai Abdul Qadir, katanya, aku telah membodohi 70 nabi dengan tipuan ini. Pengetahuanmu begitu luas dan kebijakanmu lebih besar daripada nabi-nabi itu. Kemudian menunjuk kepada murid-muridku, dia melanjutkan, hanya sekian banyak orang-orang bodoh saja yang menjadi pengikutmu. Seluruh dunia harusnya mengikutimu karena kamu sebaik seorang nabi. Aku mengatakan, aku berlindung darimu kepada Tuhanku yang maha mendengar dan maha mengetahui, karena bukanlah pengetahuanku ataupun kebijakanku yang menyelamatkan aku darimu, tetapi hanya dengan rahmat dari Tuhanku. Jumlah karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak sekali. Syekh Abil Abbas Ahmad ibni Muhammad ibni Ahmad Al-Uraisi Al-Jili menyatakan, pada suatu hari aku telah menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta murid-muridnya yang lain. Tiba-tiba muncul seekor ular besar di pangkuan Syekh. Maka orang ramai yang hadir di majelis itu pun berlari tunggang langgang, ketakutan. Tetapi Syekh Al-Jailani hanya duduk dengan tenang saja. Kemudian ular itu pun masuk ke dalam baju Syekh dan telah merayap-rayap di badannya. Setelah itu, ular itu telah naik pula ke lehernya. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih tetap tenang dan tidak berubah keadaan duduknya. Setelah beberapa waktu berlalu, turunlah ular itu dari badan Syekh dan ia telah seperti bicara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu, ular itu pun gaib atau menghilang. Kami pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang apa yang telah dipertuturkan oleh ular itu. Menurut beliau, ular itu telah berkata bahwa dia telah menguji wali-wali Allah yang lain, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang setenang dan sehebat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Telah diceritakan di dalam sebuah riwayat, pada suatu hari di dalam tahun 537 Hijriah, seorang lelaki dari kota Baghdad, dikatakan oleh setengah perawi bahwa lelaki itu bernama Abu Sa'id Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Baghdadi. Ia datang bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Ia berkata bahwa dia mempunyai seorang anak dara cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak daranya itu telah diculik dari atas anjung rumahnya oleh seorang jin. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu juga ke suatu tempat bekas rumah roboh di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Karhi. Carilah bonggol yang kelima dan duduklah di situ. Kemudian gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kala engkau membuat garisan, ucapkanlah Bismillah dan di atas niat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi